Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menerangkan tentang sel sebagai unit dasar terkecil dari kehidupan. Saya Sania Rumaisa yang akan menerangkan pertama. Nah, apa aja sih yang bakal kita bahas? Ada struktur, membran sel, dan transportasi sel. Lalu ada siklus sel kanker. Kalian tahu nggak sih sel itu apa? Cell was the fundamental units of life and the living system of biology. Kenapa begitu? Seperti diibaratkan Lego yang menyusun mainan menjadi besar, kita juga tersusun dari sel yang merupakan sel kecil menjadi sebuah organisme besar. Lalu sel ada karena apa? Sel ada karena sel sebelumnya. Lalu metabolisme juga tersusun di dalam sel. Kita sebagai organisme besar pasti tersusun dari satu atau lebih sel. Lalu sel terkecil dimiliki oleh atom, lalu small molecules, lipid, protein, virus, bakteria, dan menjadi eukariotik kalau organisme besar seperti kita. Sel dibagi menjadi dua jenis, yaitu prokariotik dan eukariotik. Pro yang artinya purba dan eukariotik yang artinya selaput. Eukariotik, eu yang artinya sejati, kariotik yang artinya selaput. Jadi perbedaannya prokariotik tidak memiliki selaput dan eukariotik memiliki selaput sejati. Prokariotik ada apa aja sih? Prokariotik terdapat inti sel, membran plasma, ribosom, dan dinding sel. Lalu ada apa aja di inti sel? Inti selnya hanya terdapat DNA. Lalu di membran plasmanya itu berfungsi untuk pemisah antara organ kayak misalnya benda-benda luar kepada sel itu sendiri. Lalu terdapat ribosom yang untuk mensintesis protein. Nah, di sitoplasmanya itu terdapat metabolisme gram yang tidak larut air. Prokariotik juga memiliki alat gerak seperti flagella, cilia, dan lain-lainnya. Dia memiliki dinding sel. Dinding selnya dibagi menjadi dua, yaitu gram positif yang memiliki peptidoglykan yang sangat tebal dan gram negatif yang memiliki peptidoglykan yang tipis. Nah, dinding sel ini berfungsi untuk melindungi prokariotik dari lingkungan yang sangat ekstrim. Lalu yang dimaksud selaput itu apa? Nah, selaput ini biasanya terdapat di luar dari nukleus. Nah, prokariotik nggak punya nukleus, jadi dia nggak punya selaput, berbeda dengan eukariotik. Eukariotik memiliki selaput yang terdapat di luar nukleus. Eukariotik ini bentuknya udah lebih utuh dibandingkan prokariotik. Eukariotik dibagi menjadi dua, hewan dan tumbuhan. Nah, organelnya itu lebih kompleks dibandingkan prokariotik karena prokariotik hanya memiliki ribosom sebagai organelnya. Apa aja sih organel yang terdapat di eukariotik? Eukariotik memiliki membran sel sebagai pembatas antara lingkungan luar dengan sel. Nah, membran sel ini bersifatnya semi permeable, jadi nggak bisa seenaknya dilewatin sama lingkungan luar. Nah, kita juga punya sitoplasma di sini. Sitoplasmanya berfungsi untuk pembakaran dan penyusunan zat. Lalu ada nukleus yang tadi terdapat selaput di luarnya. Nah, nukleus ini berfungsi untuk jadi aktivitas sel ini diatur sama nukleus. Dia jadi berfungsi besar banget di nukleus. Maaf, maksud aku bukan berfungsi besar di nukleus, berfungsi besar pada eukariotik ya. Lalu terdapat retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma dibagi menjadi retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Perbedaannya, di retikulum endoplasma kasar, dia menempel ribosom. Nah, kalau di halus nggak terdapat ribosom. Nah, fungsinya retikulum itu untuk transportasi molekul. Lalu ribosom yang terdapat di RE kasar ini berfungsi untuk mensintesis protein. Lalu sintesis proteinnya itu akan disalurkan kepada badan Golgi. Badan Golgi itu bentuknya lucu deh kayak gini. Nah, kalian bisa ngebayangin kan? Nanti bakal ada gambarnya di sini. Lalu ada namanya lisosom. Lisosom itu terdapat enzim hidrolitik untuk pencernaan intraseluler. Lalu ada mitokondria. Mitokondria itu berfungsi untuk respirasi sel. Respirasi sel yang kayak anabolisme dan katabolisme terdapat di mitokondria. Itulah salah satu fungsi sel. Lalu di tumbuhan biasanya terdapat kloroplas, namun di hewan tidak dapat. Nah, kalau misalnya di hewan tuh adanya sentriol, di tumbuhan nggak ada. Lalu membedakan apa lagi sih antara tumbuhan dan hewan?
Nah, kalau misalnya di tumbuhan, vakuolanya lebih kecil dibandingkan vakuola yang ada di hewan. Kalau misalnya kalian mau lebih tahu perbedaannya, bakal dibahas oleh Niken, rekan saya setelah ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niken Ivanisha Tarigan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik memiliki ukuran lebih kecil 1-10 mikrometer. Sel prokariotik memiliki ribosom dengan ukuran yang lebih kecil dibanding sel eukariotik. Sel prokariotik tidak memiliki mitokondria, kloroplas, retikulum endoplasma, vakuola, aparatus Golgi, dan lisosom. Sel eukariotik memiliki ukuran yang lebih besar 1-10 mikrometer. Sel eukariotik dibagi menjadi dua, yaitu hewan dan tumbuhan. Persamaan dari sel hewan dan sel tumbuhan adalah sama-sama memiliki mitokondria, sama-sama memiliki retikulum endoplasma, dan sama-sama memiliki aparatus Golgi. Perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan adalah sel hewan tidak memiliki kloroplas, sedangkan sel tumbuhan memiliki kloroplas. Sel hewan memiliki vakuola yang lebih kecil dibanding sel tumbuhan. Sel hewan selalu memiliki lisosom, sedangkan sel tumbuhan ada yang memiliki lisosom, ada yang tidak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang membran sel. Membran sel adalah suatu fitur universal yang dimiliki oleh semua jenis sel berupa lapisan antarmuka yang disebut membran plasma yang memisahkan sel dari lingkungan luar, kecuali sel tumbuhan karena pada bagian luar masih terdapat dinding sel. Membran sel terdiri atas dua lapisan, yaitu lapisan protein dan lapisan lipid rangkap 2. Komponen penyusun membran sel yaitu ada fosfolipid, protein, glikolipid, oligosakarida, dan kolesterol. Fungsi dari membran sel yang pertama, sebagai tempat berlangsungnya berbagai macam reaksi kimia. Yang kedua, memberikan bentuk bagi sebuah sel. Yang ketiga, melindungi organel-organel sel. Yang keempat, sebagai reseptor pada rangsangan yang diberikan untuk sel. Yang kelima, memberikan seleksi pada zat yang masuk dan keluar dari sel. Selanjutnya ada komponen struktur membran sel. Seperti yang kita udah tahu, membran sel terdiri atas lapisan lipid dan lapisan protein. Lapisan protein itu terdiri dari dua, lapisan protein perifer dan lapisan protein integral. Lapisan protein perifer untuk membungkus kepala lipid bilayer bagian luar, dan lapisan protein integral berfungsi untuk membungkus kepala lipid bilayer bagian dalam. Sifat-sifat dari membran sel ada 3. Yang pertama, impermeable, yaitu sifat yang tidak mengizinkan zat manapun masuk ke dalam sel. Yang kedua, semi-permeable, yaitu masih mengizinkan zat yang masuk tetapi hanya yang dibutuhkan, jadi nggak semua. Yang terakhir, permeable, yaitu sifat yang mengizinkan semua zat masuk ke dalam. Biasanya sifat ini dimiliki oleh sel yang hampir mati. Materi selanjutnya ada transportasi antar membran. Transportasi antar membran dibagi menjadi dua, ada transport aktif dan transport pasif. Yang saya akan jelaskan adalah transport pasif. Transport pasif merupakan mekanisme yang terjadi tanpa memerlukan energi dan spontan. Transport pasif terdiri dari 3. Yang pertama difusi, yang kedua difusi terfasilitasi, yang ketiga osmosis. Yang akan saya jelaskan pertama adalah difusi. Transport pasif merupakan mekanisme yang terjadi tanpa memerlukan energi dan spontan. Transport pasif terdiri dari 3. Yang pertama difusi, yang kedua difusi terfasilitasi, yang ketiga osmosis. Difusi merupakan pergerakan molekul dari konsentrasi yang tinggi atau hipertonis ke konsentrasi yang lebih rendah atau hipotonis. Difusi terfasilitasi adalah proses difusi yang dibentuk oleh protein pembawa. Jadi, protein-protein tersebut membentuk sebuah struktur menyerupai saluran agar molekul bisa melewati membran plasma. Osmosis adalah perpindahan pelarut melalui selaput semipermeabel dari konsentrasi larutan rendah ke konsentrasi larutan yang lebih tinggi.
Selanjutnya ada tabel perbandingan kondisi sel, yaitu ada sel hewan dan sel tumbuhan pada konsentrasi larutan yang berbeda. Larutannya ada larutan hipertonik, ada larutan isotonik, dan larutan hipotonik. Saya, Ulis Armanda, akan melanjutkan paparan yang telah diberikan oleh Niken tadi. Yang kedua, ada transport aktif. Pada transport aktif, diperlukan energi dari dalam sel untuk melawan gradien konsentrasi atau hipotonis. Transport aktif sangat diperlukan untuk memelihara keseimbangan molekul di dalam sel. Sumber energi untuk transport aktif adalah ATP atau adenosin trifosfat. Selanjutnya ada endositosis dan eksositosis. Endositosis adalah proses masuknya partikel atau sel kecil ke dalam suatu sel. Membran pada awalnya membentuk lekukan karena desakan dari partikel yang akan masuk tersebut. Yang kedua ada eksositosis. Eksositosis adalah proses keluarnya partikel atau zat dari suatu sel. Contohnya, pengeluaran bahan-bahan untuk membentuk kitin yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan dinding sel jamur. Lalu ada sel normal. Semua organisme memulai kehidupannya dari satu sel tunggal. Karakteristik sel organisme itu yang pertama, pertumbuhan dan reproduksi, kemudian sel membelah menjadi dua, kemudian sel baru tersebut membelah lagi dan membentuk jutaan sel. Siklus sel merupakan untaian kejadian di mana sel menduplikasi gen, sintetis komponen sel, dan pembelahan sel menjadi dua. Proses-proses ini di bawah kontrol genetik. Fase dari siklus sel yaitu pertama ada fase G1 atau GAP1, yang kedua ada fase S atau sintetis, yang ketiga ada fase G2 atau GAP2, yang keempat ada fase M atau mitosis, dan yang terakhir ada fase G0 atau GAP0. Kanker adalah pertumbuhan sel yang tidak dapat terkendali. Menurut artikel CA Cancer Journal Clinician tahun 2011, halaman 69-90, kanker adalah penyebab utama kematian di negara maju menurut ekonominya dan penyebab utama kematian di negara berkembang. Mengapa sel normal menjadi kanker? Karena pada sel kanker tidak terdapat sistem kontrol untuk mencegah sel tumbuh berlebih dan penyusunan sel ke jaringan lain. Abnormalitas sel kanker akibat dari mutasi gen yang mengatur pembelahan sel. Akibatnya, sel-sel yang bermutasi memperbanyak diri lebih cepat dibanding sel-sel normal. Apa aja sih genetika kanker? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Vindi. Selanjutnya, genetika kanker. Pada umumnya terdapat sekitar 35.000 gen yang ada di dalam tubuh manusia yang terkait dengan kanker. Di mana gen-gen yang dapat mengalami perubahannya itu, yang pertama, ada proto-onkogen. Proto-onkogen adalah gen yang menghasilkan protein yang normalnya meningkatkan pembelahan sel atau menghambat kematian sel. Yang kedua ada gen penekan tumor. Gen penekan tumor adalah gen yang menghasilkan protein yang normalnya dapat mencegah pembelahan sel atau menghambat kematian sel. Yang ketiga ada gen perbaikan DNA. Gen perbaikan DNA untuk mencegah terjadinya mutasi, di mana mutasi itu yang dapat menyebabkan terjadinya kanker. Proto-onkogen dan gen penekan tumor biasanya bekerja seperti akselerator dan rem pada mobil. Kecepatan normal mobil dipertahankan dengan kendali akselerator dan rem. Berikut ada 6 karakter sel kanker. Yang pertama ada growth signal autonomy, di mana sel normal memerlukan sinyal eksternal untuk pertumbuhan dan pembelahannya. Lalu sel kanker juga dapat memproduksi growth factor dan growth factor reseptor sendiri. Yang kedua ada efficient growth inhibitor signals, di mana sel normal merespon sinyal penghambatan pertumbuhan untuk mencapai homeostasis. Jadi ada waktu tertentu bagi sel normal untuk proliferasi dan istirahat. Lalu, sel kanker tidak mengenal dan tidak merespon sinyal penghambatan pertumbuhan. Dalam keadaan ini, banyak disebabkan adanya mutasi pada beberapa gen termasuk proto-onkogen pada sel kanker. Yang ketiga, ada evasion of apoptosis signals, di mana sel normal akan dikurangi jumlahnya dengan mekanisme apoptosis.
bila ada kerusakan DNA yang tidak bisa lagi direparasi. Lalu, sel kanker tidak peka terhadap sinyal apoptosis, padahal sel kanker membawa akumulatif DNA error yang sifatnya irreversible. Lalu, kegagalan sel kanker dalam merespons sinyal apoptosis lebih disebabkan karena mutasinya gen-gen regulator apoptosis dan gen-gen sinyal apoptosis. Yang kelima, ada angiogenesis, di mana sel normal biasanya tergantungan terhadap pembuluh darah untuk mendapatkan suplai oksigen dan nutrien yang diperlukan untuk hidup. Namun, arsitektur pembuluh darah sel normal lebih sederhana atau konstan sampai dengan sel itu dewasa. Lalu, sel kanker juga mampu menginduksi angiogenesis, yaitu pertumbuhan pembuluh darah baru di sekitar jaringan kanker. Lalu, kecacatan pada pengaturan keseimbangan induser, angiogenik, dan inhibitornya dapat mengaktifkan angiogenic switch. Yang keempat, ada unlimited replicative potential, di mana sel normal mengenal dan mampu menghentikan pembelahan selnya bila sudah mencapai jumlah tertentu dan mencapai pendewasaan. Sel kanker biasanya memiliki mekanisme tertentu untuk tetap menjaga telomernya tetap panjang, hingga memungkinkan untuk tetap membelah diri. Lalu kecacatan dalam regulasi pemendekan telomere inilah yang memungkinkan sel kanker untuk memiliki unlimited replicative potential. Dan karakter sel yang terakhir ada invasion dan metastasis, di mana sel normal memiliki kepatuhan untuk tidak berpindah ke lokasi lain di dalam tubuh. Lalu perpindahan sel kanker dari lokasi primernya ke lokasi sekunder atau tersiernya merupakan faktor utama adanya kematian yang disebabkan karena kanker. Lalu, mutasi memungkinkan peningkatan aktivitas enzim-enzim yang terlibat invasi sel kanker. Selanjutnya ada faktor lingkungan yang mengubah sel normal menjadi sel kanker. Yang pertama ada infeksi, di mana virus berperan dalam terjadinya kanker pada manusia dengan cara memasukkan materi genetik yang ke dalam DNA manusia, lalu membentuk gen baru, kemudian mengganggu pertumbuhan dan pembelahan sel. Yang kedua ada radiasi, contohnya sinar UV yang merusak DNA, akibatnya menginduksi kanker kulit. Yang kedua ada pajanan terhadap bom atom, misalnya di Hiroshima dan Nagasaki, mengakibatkan insiden leukemia dan kanker lain meningkat. Kemudian contoh yang ketiga ada radiasi terapeutik dan pajanan sinar X. Lalu ada pajanan uranium dan asbestos, mengakibatkan terkait dengan kanker paru setelah 15-20 tahun. Lalu ada pajanan gas radon yang dilepaskan dari tanah. Kemudian ada faktor obat-obatan dan bahan kimia. Yang pertama, obat kontrasepsi oral yang mengakibatkan meningkatnya risiko kanker payudara. Yang kedua ada steroid jangka panjang yang mengakibatkan meningkatnya risiko kanker hati. Yang ketiga ada kemoterapi atau radioterapi yang mengakibatkan meningkatnya risiko kanker kedua. Lalu ada yang terakhir bahan kimia tertentu yang mengakibatkan karsinogenik. Lalu ada faktor fisik. Yang pertama, peradangan kulit, paru, saluran cerna, tiroid kronik itu dapat mengakibatkan meningkatnya risiko kanker. Lalu ada yang kedua juga, pajanan sinar matahari tanning mengakibatkan meningkatnya risiko kanker kulit. Dan yang terakhir gangguan imunologi atau misinfeksi HIV, X-linked agama globulinemia. Lalu yang terakhir ada cara mencegah kanker. Yang pertama, mempertahankan berat badan. Yang kedua, tetap fit dengan cara olahraga rutin 30 menit sehari berupa aktivitas tingkat menengah. Yang ketiga, tidak merokok. Yang keempat, targetkan makan 5 porsi buah atau sayur tiap hari. Yang kelima, ikuti diet rendah lemak. Yang keenam, kurangi asupan alkohol. Yang ketujuh, lindungi diri Anda dari matahari. Yang kedelapan, imunisasi. Yang kesembilan, lakukan seks aman dan gunakan alat kontrasepsi yang benar. 10. Kunjungi tenaga medis Anda. Pemeriksaan sendiri secara rutin dapat meningkatkan peluang penemukan kanker secara dini ketika pengobatan diharapkan lebih berhasil. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.